Wow. Match point di tangan pemain dari EVOS Legends. Dewa sempat terhenti dengan satu game yang tadi sudah kita lihat. Game yang cukup panjang bahkan di game pertama kita. Tapi game kedua tentunya dengan draft yang berbeda. Dan Drago di sini yang mungkin diharapkan dengan adanya momentum pinang T-Zone. Bisa kita lihat atau mungkin dengan adanya Leo Murphy. Yang sebenarnya dia punya potensi untuk melakukan invasi jungle di arah early. Namun sepertinya cover yang akan dilakukan saja ke arah Lanaya. Karena Lanaya coba untuk mendapatkan satu buah purple yang tidak bisa diganggu oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Right, nampaknya kalau ngomongin EVOS Legends, mereka di early-nya ini udah mulai agresif banget ya. Ini mereka udah mulai terlihat identitinya. Bakal lihat, di depan sana untuk Leo Murphy ada pasif. Kalau enggak, mungkin itu bisa memaksa Leo Murphy menggunakan flicker ya, Profesor. Ya, power of nature ya, yang dimana kita tahu sendiri dia akan memiliki efek imun di pinggir tembok. Dan untuk saat ini lihat Fluffy-nya juga udah mulai ada. Oh, bakal coba dipaksa dia oleh begitu saja Leo Murphy. Masih ada flicker dipaksa. Tapi Cry tidak mau tinggal diam, memaksakan satu point kill yang tidak bisa didapatkan. Tidak ada damage lagi tambahan. Sama-sama mengeluarkan flicker yang diberikan. EVOS Legends kali ini juga sama-sama di arah roamer loh. Ya, Sama-sama flicker, sama-sama di arah roamer. Jadi nggak terlalu rugi. gak ada yang rugi, gak ada yang untung juga. Tapi untuk Dewa ini Esports, mereka perhatikan bagaimana early damage-nya. Karena mau bagaimanapun, Valentina di sini punya keuntungan untuk mendapatkan level lebih tinggi, apalagi dengan menggunakan pasifnya. Namun, jangan lupakan juga bahwa efek Terrify ini masih belum terlihat di depan. Plus Dewa mereka bawa 2 Rapture, Ben. Iya. Yang dimana itu akan memberikan sedikit damage penetration ya. Tentunya untuk pemain-pemain dari Dewa. Jadi harusnya early pressure ini Dewa bisa jalan, apalagi mereka bawa Grok. Lebih galak. Lebih galak harusnya permainannya. Tapi kita tahu Grok yang sekarang udah gak punya magical defense ya. Agak sedikit sulit mungkin ketika berhadapan dengan crit. Alright. Tapi dibalik itu semua, Pendragon akan menjadi korban keganasan dari para pasukan EVOS Legends. Bahkan di masa ada Pendragon memaksakan satu buah first blood. Dibalikan kembali karena dengan ada Case. Memang wardnya mencoba untuk menuju ke arah Brawl. Tapi ternyata Gright harus tumbang di Brawl map. Di sisi belakang sana Watchas berhasil mendapatkan 2 orang. Lanaya, Funstrong, standby out position. Masih ada Primal Ward. Lanaya mau gak mau harus mundur. Damage terlalu sakit dan Lanaya juga belum cukup itemnya untuk bisa numbangin 2 badak depannya. Wah, untungnya kita tidak melihat bagaimana kejadian Super Ken ya pada saat bertemu dengan teman-teman dari RRQ. Itu adalah pedang keadilan yang tidak jadi-jadi keadilannya. Iya, pedang keadilan. Tapi nggak jadi-jadi, random execution-nya. Dan untuk sekarang, dengan early turtle didapatkan, otomatis EVOS Legends akan lebih berani untuk melakukan setup teamfight. Nah, Momochan, kalau kita melihat tadi, ya kan, bagaimana pressure di early game yang sudah berhasil dijalankan sama EVOS Legends, mendapatkan satu turtle, tapi mereka masih kalah dari segi point kill karena Iya. case-nya bener-bener bikin play di arah top lane. Itu yang aku bilang, dia bawa penetration dan Rapture-nya ini benar-benar harus dimaksimalin sama Dewa. Dimana early pressure harus berjalan terus-menerus. Mereka press aja mungkin landing ke area EXP-nya atau landing ke area Browns-nya di sini. Karena menurut aku, selama mereka bisa pegang kendali dari satu landing-nya, setidaknya EVOS Legends mereka akan lebih peka dengan landing yang dipress sama pemain dari Dewa United. Oke. Tapi Mirkers masih menuju ke arah Dewa United Esports. Tapi kali ini para pasukan dari EVOS Legends memaksakan Leo Murphy akan coba tumbangin begitu saja. Hilang tanpa sempat untuk mengeluarkan flicker di arah bottom lane. Hilang, tak tersisa. Membuat para pasukan dari Dewa United Esports mereka kayaknya sulit untuk bisa melakukan defensive di arah bottom lane. Bahkan Super Out Supriyadi tidak memiliki space. Pastrong gagal menangkap Case. Balikan kembali keadaannya. Pada step telah dikeluarkan. Case masih ada Primal Watt. Dibalikan kembali tapi di depan sana. Sun Sojin mencoba untuk melakukan efek. Dan rapatnya perempuan gagal untuk bisa dapetin satu point kill. First skill yang terlalu buang. Dan terlalu banyak yang terbuang-buang membuat mereka harus mundur sih. Kalau enggak mereka memasakkan team fight, ini mereka bisa tumbang 3, Profesor. Ya, wasted banget untuk beberapa skill dan bahkan mau tidak mau EVOS Legends harus mundur ke arah belakang apalagi setelah mengetahui bahwa kehadiran dari Pendragon di arah mid lane sudah terlihat jelas. Untuk sekarang by item aja kita akan melihat bagaimana kedua mid laner kita akan membuat terlebih dahulu Clock of Destiny sehingga Case dan juga Clyde akan bermain lebih scale up menuju ke arah late game mungkin menit ke-12 sampai dengan 16 baru kita akan melihat efek yang lebih signifikan dari kedua mid laner ini. Ya, tapi kalau KW tadi sempat notice juga Fluffy yang udah mulai nge-cutting juga nih minion laning EXP-nya yang ngebuat Pendragon juga harus melakukan hal yang sama. Dia sempat melakukan rotasi ke area mid, coba untuk melakukan clear cepat, tapi Fluffy pun tidak bisa ditinggal begitu saja. Karena dia tahu, dia nggak bisa ngasih space terlalu banyak ke arah seorang Fluffy-nya. Oke, event kembali terjadi. Tidak ada space yang terlalu banyak. Satu one kill didapatkan. Udah ke arah belakang. Lanaya dapat satu one kill, tapi di depan sana Lanaya nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Damage yang diberikan terlalu besar. Lanaya dengan retribution yang dapetin turtle membuat EVOS Legends tidak bisa mendapatkan perfect turtle untuk di game kali ini. Mereka
mereka harus mundur ke arah belakang. Dan Lanaya mulai harus direspek karena level Sosuji dengan Lanaya berbanding 1 loh, Profesor. Ya, dan saat ini kita tahu banget bahwa di early game, kalau misalkan Assassin Jungler udah menang melawan tank Jungler, ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi teman-teman dari Dewa United Esports. Tinggal gimana caranya untuk mempertahankan early snowball yang sudah mereka dapatkan. Dan jangan lupakan juga tetap mempressure ke arah Goldlane karena Bransnya masih belum bisa di take down. Iya, Bransnya malah di babysit banget ya sama pemain dari EVOS Legend yang dimana mereka mainin rotasi 3 pemain. Trio midnya ini berjalan ke area bawah sehingga Fluffy ya dibiarkan sendiri aja. Pemain yang cukup individu tapi Leo Murphy. Leo Murphy akan coba menjadi korban kembali. Flicker ke arah belakang bersama dengan one charge-nya. Walaupun begitu, terlalu banyak soft skill yang dikeluarkan, mendapatkan impact yang sangat mahal. Buying time yang dilakukan Leo Murphy dari bottom lane dimanfaatkan oleh Lanaya dengan mid turret. Mid turret itu mid turret yang paling mahal di arah depan altar. Kenapa? Karena itu akan membuka vision terhadap 2 sisi buff antara EVOS Legends Orange maupun Purple. Iya. Ini terlalu banyak sih map yang terbuka dan untuk saat ini Sutsujin bisa ketinggalan 2 level jatuhnya Momo-chan. Apalagi kalau tidak diimbangi dengan turtle yang ketiga nanti. Dan untuk itu. sekarang Leo Murphy kayaknya udah nggak bisa terlalu di all in. Harus ganti target. Watt juga nggak bisa ditangkap karena dia punya Purify. Case mungkin bisa jadi solusinya. Dan Tapi- itu juga sama kondisinya. Karena apa? Karena EVOS Legends perlu ditangkap Krite-nya. 2 kali ditumbangkan belum bisa bener-bener menjadi poin yang plus bagi teman-teman dari Dewa. Atau mungkin kalau mereka nggak bisa all in untuk nangkap ke arah Krite, paksa aja biar semua resource yang dimiliki sama Krite ini kepake. Entah itu dari Wings by Wings, entah itu dari Flickernya. Karena justru malah aku ngelihat EVOS Legends mereka sering banget untuk nge-beat semua resource yang dimiliki sama pemain-pemain Dewa. Leo Murphy yang coba untuk dikejar, dia harus menggunakan flicker dan juga wall charge-nya untuk kabur dari pemain-pemain EVOS Legends. Sementara ini, Watt masih kabur di area bawah meskipun sekarang rotasi sudah mulai dibawakan oleh pemain dari EVOS Legends ke area. Walaupun sudah dibawakan ke arah mid lane, tapi Fluffy langsung pecah begitu saja. Tidak ada armor di depan sana, hilang 1 point kill. Didapat kembali, dapat ke Brand. Mau gak mau mundur ke arah belakang karena dia bisa terlalu besar diberikan. Dibalikan kembali keadaannya. Mereka menghilangkan 3 pemain dari Dewa United Esports. Memaksakan Lanaya akan menjadi korban selanjutnya dan gagal diloncatin oleh seorang Panther. Permainan yang cukup tricky dilakukan EVOS Legends yang tadi seakan-akan berada di posisi Dewa United malah dibalikan seluruh keadaannya, Profesor. Dan itu yang aku mention sebelumnya sama Momo-chan. Targetnya harus berubah nggak sih? Nggak Leo Murphy, tapi Case. Dan ini menjadi solusi juga bagi EVOS Legends yang udah kalah dari segi level sebelumnya. Sekarang menyusul dari segi level dan bahkan turtle objektifnya tidak amankan juga. Jadi mau tidak mau, EVOS Legends tetap dalam tracknya mereka. Iya, dan bahkan mungkin bisa aja snowballing, Be. Semenjak menit ke-8 ini mulai berjalan. Tapi lihat Lanaya mencoba untuk memberikan pressure di area bawah. Crit lagi-lagi dipaksa untuk membuka Wings by Wings-nya. Tapi ingat, bufferan dan juga backup dari pemain-pemain EVOS Legends ini selalu cepat. Itu kalau Lanaya nggak mainin Tonros, itu satu tetes terus dia terkena stun. Itu bisa porak-poranda loh. Kenapa bisa porak-poranda? Karena tiba-tiba bisa ditutup dari belakang atau ada runner apa, kita nggak ada yang tahu, Profesor. Ya, apalagi backup damage-nya benar-benar cepat dengan area yang sangat luas. Artileri dari Renner Apathy dan juga Feather Airstrike itu benar-benar bisa respon cepat. Dan aku ngerasa EVOS Legends mereka masih menang dari segi sisi. Mereka punya efek town, mereka juga punya onward, mereka bahkan punya shatter di sini dari Farmstrong sendiri. Crit, kita tahu Curse of Crow ini udah bisa langsung melakukan stun ke arah pemain-pemain dari Dewa United. Jadi menurut aku mungkin satu pemain kalau udah sampai kejebak dengan efek sisi yang dimiliki sama pemain EVOS Legends, kemungkinan tumbangnya itu besar banget. Dan jangan lupakan juga kalau misalkan efek slow dihitung sebagai efek sisi, di sini udah ada Ice Queen One dari Fluffy. Nah, Jadi itu. tentunya dengan Fire Missile ini akan menambahkan bagaimana power team fight dari EVOS Legends. Seperti yang kamu bilang, Be, dia cukup bawa sebenarnya ke arah satu gol festival World, dia udah cukup Tapi take. lihat Sandwich Gaming dapat di Pentagon. Tersurprise, ternyata satu tembok barir yang bukan junior dari Leo Murphy ternyata membawa buah si malakama untuk para pasukan Dewa United Esports. Tercekek dan bahkan di sana terperangkap di jungle-nya sendiri. Itu benar-benar jadi tembok yang kalau bisa kita bilang ya Dewa juga nggak bakal bisa keluar dari team fight tersebut. Dan malah EVOS Legends yang untung banget dikarenakan backupnya yang begitu cepat, Momo-chan. Memang barir itu meresahkan ya guys ya. Tapi ya kalau kita ngeliat memang yang tadi aku udah sempat mention sih Be. Ya. Siapapun yang terperangkap di area efek sisi yang dikeluarkan oleh pemain-pemain EVOS Legends, kemungkinan tumbangnya pasti besar banget Be. Dan lagi-lagi Pendragon yang akan menjadi korban. Ini Bransnya jadi eksekusi juga ya kan, eksekutor yang bagus banget. Dan Bransnya. Krite dia dengan ini sih dengan lethal ignition Aha. bener-bener ngebuka 7%
dari full HP yang dimiliki sama Dewa United Esports sehingga mereka mau tidak mau harus bermain lebih safe lagi. Dan ingat, Fluffy dan juga Fansong dia bawa Brave Smite. Itu dia, jadi untuk survivability-nya makin lebih kuat lagi. Sementara Brave Smite dari Dewa itu cuma ada di Pendragon, Momocha. Nah, tapi kalau ketika Pendragonnya tumbang, udah pasti. Oh, Pendragon, what are you doing? Tapi nampaknya kali ini short skill terlalu banyak terbuang sia-sia di depan sana. Berhasil kehilangan save. Balikan kembali keadaannya. Langsung ada export. Dan bakal keluar. BBK berhasil kali ini double kill didapatkan oleh para pasukan dari EVOS Legends. Para pasukan EVOS Legends mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Dan menuju ke arah mid turret yang mereka miliki. Sedangkan di arah top lane, Wave terdorong dengan sendirinya. Di arah bottom lane, Brans akan coba untuk mendorong dan memecahkan pasif yang dimiliki oleh para pasukan dari EVOS Legends kali Dipaksa? ini. Dipaksakan. Oh, turret yang mahal, Momo-chan. Turret yang sangat mahal. Oh, tapi Lanaya sepertinya mencoba untuk membuying time sembari menghentikan permainan pemain dari EVOS Legends yang mau coba untuk melakukan press di area midnya. Oke, di depan sana para pasukan dari EVOS Legends mendapatkan Lord tanpa ada pertukaran samsak. Oke, tapi ini juga jadi pertanyaan karena udah mulai masuk ke arah high ground dari Dewa. Mereka lebih butuh Feather Ice Strike nggak sih di momen kali ini? Karena Case, menurutku ketika dia memilih Primal Wrath, artinya dia akan bermain lebih maju daripada ketika dia mengambil Feather Ice Strike. Sehingga posisi di sini sangat menentukan bagi teman-teman dari Dewa. Ketika Case-nya tertangkap terlebih dahulu, ini akan menjadi poin plus bagi teman-teman dari EVOS Legends. Kebalikannya, oleh Pendragon, malah ini menjadi poin plus bagi Dewa United Esports. Mungkin Mahal. bisa jadi titik balik juga ya. Mahal, Ya, mahal. Dewa dan by item aja, lihat mau tidak mau di sini keren karena dia jarang untuk melakukan clear wave. Lebih baik dia build aja untuk roam item sehingga nanti ketika roam itemnya sudah mulai cukup, dia setidaknya punya damage tambahan dari Dire Hit. Right, menuju ke arah belakang Lana ya mau gak mau. Dia bener-bener terpaksa banget. Karena dia mau nge-dive in, gak ada yang bisa ditumbangin kecuali Clyde. Kalau Clyde pun juga dia harus ngejar ketika Wings by Wings. Iya. Karena Brand juga terlalu banyak short skill yang bisa membuat dia tumbang. terlalu jauh sih. Sisanya pedang keadilannya pasti akan tumpul, Profesor. Iya, karena mau bagaimanapun ketika early game dari Lancelotnya nggak dapat, mau tidak mau Sutsujin akan lebih unggul di sini dan Fansong punya flicker. Right. Langsung ada sosok dari Fansong punya flicker tapi tidak mau di-follow begitu saja. Fansong langsung ada satu buat penalti zone yang gagal mendapatkan siapapun. Tapi di depan sana Fredo yang sangat stuck diberikan oleh seorang King Brad. Flicker dikeluarkan. Fansong damage terlalu besar. Primal Run. Menggancang-gancang Dewa United. Bester bukan dengan sangat bebas. Teriakan habis yang telah dikomandangkan. Apakah mereka mampu bertahan di depan sana? Para pasukan dari EVOS Legends take the game dan membuktikan trio WTG is real. EVOS Legends berhasil untuk mengamankan game mereka yang kedua dengan dominasi yang aku bisa bilang ini almost one-sided game untuk pemain-pemain dari EVOS Legends trio WCG.